Pura Tirta Empul merupakan salah satu pura suci di Bali, terkenal karena mata airnya yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menyucikan diri. Berlokasi di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, pura ini menjadi tempat penting bagi umat Hindu Bali dalam menjalankan ritual melukat atau penyucian diri secara spiritual. Didirikan pada tahun 962 Masehi pada masa pemerintahan Raja Chandrabhaya Singhai Warmadewa, Pura Tirta Empul memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat tinggi. Kompleks pura ini terdiri dari beberapa bagian, termasuk kolam suci dengan pemancuran air yang digunakan dalam upacara penyucian. Selain sebagai tempat ibadah, Pura Tirta Empul juga menjadi destinasi wisata spiritual yang menarik banyak pengunjung dari dalam dan luar negeri. Keindahan arsitektur tradisional Bali yang dipadukan dengan nuansa religius dan alam yang asri menjadikan pura ini sebagai salah satu ikon budaya Bali yang tak terlupakan. Dalam kesempatan kali ini, kami berkunjung ke Pura Tirta Empul untuk berbincang langsung dengan mangku setempat, menggali kisah spiritual dan makna mendalam yang tersimpan di balik tempat suci ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah bersama mangku yang persen yang jero mangku Ariel. Juru Mangku Ariel. Jadi di sini saya akan memberi pertanyaan tentang bagaimana sejarah dan keadaan Pura Tirta Empul ini. Apakah ada legenda atau cerita rakyat yang berkaitan dengan pura ini? Legenda tentang pura niki wonten. Setelah terjadinya peperangan Maya Benawa dengan para dewa yang langsung para dewa dipimpin Tabe Pukulun Ida Betara Indra sana melinggih ring Pura Tirta Empul. Setelah itu karena saktinya Maya Benawa nika masing-masing setiap lokasi dia berubah-ubah wujud dan saat ini bisa dilegendakan setelah berubah wujud nika seperti di Tampak Siring dimiringkan telapaknya itu sekarang menjadi Desa Tampak Siring. Kalau di desa saya berubah wujud lagi menjadi manuk raya, manuk besar menjadi manuk kaya. Dari Pejeng sampai ke sini itu semua dari legendanya Mayadek. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada simbol atau prasasti di pura ini yang menceritakan tentang asal usulnya? Prasasti di Pura Tirta Empul niki wonten yang saat ini berlokasi di desa kami yang bertempat di Pura Sakenan Manuk Kayelet. Dan setiap 10 tahun sekali prasasti itu kedun dan diwangsuhlah di Taman Suci ini. Setiap 10 tahun sekali. Nah, selanjutnya, bagaimana perkembangan pura ini dari masa ke masa? Dengan adanya wisatawan yang ramai mengunjungi pura ini, apakah dengan itu ada perubahan yang signifikan? Masalah perkembangan itu karena adanya pariwisata tidak ada, tetap dilestarikan oleh tetua adat kami dan masyarakat kami, tetap itu dilestarikan supaya dapat melestarikan untuk generasi kita selanjutnya. Pak, perkenalkan nama saya Adi Dau. Saya ingin melanjutkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pura ini beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisionalnya? Yang penting itu kan seperti tadi saya sudah bilang, kita sebagai generasi, sebagai pengemong desa Manukaya dengan adanya Pura Tirta Empul peniki harus tetap dilestarikan apa yang diwariskan oleh leluhur kita harus tetap. Cuma ada perubahan sedikit itu karena ada perkembangan wisatawan ini seperti ini, lantainya diperbaiki gitu. Cuma itu aja dikit-dikit. Kalau untuk melestarikan linggih-linggih itu tidak ada, cuma ada pembaruan yang sudah usur lama gitu, cuma diperbarui. Selanjutnya,
upacara atau ritual apa saja yang biasanya dilakukan di Pura Tirtempul? Ritual ini dilaksanakan setiap Purnamo Kapat, jatuhnya antara bulan Oktober. Dilaksanakanlah upacara besarnya Puja Wali Ngeliki yang dilaksanakan oleh masyarakat kami dengan mengadakan upacara besar seperti membagi pula kerti, mepeselang, yang dilaksanakan sesuai dengan diwariskan oleh leluhur kami. Nah Pak, nanti pada saat ritual itu dilaksanakan, masih tidak wisatawan diperbolehkan masuk? Masih boleh masuk, tapi dibatasi. Seperti sekarang nih, bisa sampai di sana itu wisatawannya saat upacara dibatasi, paling enggak di luar area Pura Tirtempul gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ryu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran masyarakat sekitar dalam menjaga dan merawat pura ini? Peran masyarakat untuk menjaga pura ini, kan kita sebagai generasi penerus yang diturunkan oleh leluhur kita harus siap untuk menjaga, melestarikan yang telah diwariskan oleh leluhur ini. Pertanyaan yang terakhir nih Pak Jero, apakah ada pantangan atau aturan khusus yang harus dipatuhi saat memasuki pura ini? Ada pantangan kalau memasuki pura dimanapun, apalagi di Pura Tirtempul, seperti ada alangan datang bulan, khususnya yang cewek-cewek. Ada datang bulan, dan lagi ada kematian di masing-masing desanya, keluarganya, apalagi itu tidak boleh mati. Dan berbusana pun harus rapi. Kayaknya harus pakai kaman. Kaman, udang, saput, gitu. Harus lengkap. Gitu. Itulah sebagai generasi kita untuk umat Hindu khususnya harus bisa melestarikan. Kalau memasuki pura. Semua ya, itu adalah semua pertanyaan dari kami untuk mencari Pak Jero Arya. Terima kasih atas jawab pertanyaan dari kami. Untuk semua Pak Jero Arya. Demikianlah wawancara kami bersama Jero Mangku Arya mengenai Pura Tirtempul. Dari kisah Dharma melawan Adharma hingga prasasti sakral yang menandai asal-usul pura ini, Pura Tirtempul menjadi simbol harmoni antara manusia, alam, dan nilai-nilai luhur. Semoga apa yang kami sajikan dapat menumbuhkan rasa hormat dan kepedulian kita terhadap warisan budaya yang begitu berharga. Terima kasih telah menyaksikan. Kita bertemu lagi di perjalanan selanjutnya.